terkait dengan saya akan share ini balik ya. Kita tak banyak, kemudian juga tak serius betul, tetapi lebih ringan saja ya, jadi tidak sangat susah lah macam itu. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya sudah cakap pasal introduction, pendahuluan, mukadimah, kenapa kita perlu belajar daripada ilmu statistik ini, karena memang kita perlukan data, kita perlukan mungkin ada satu solution daripada case yang kita hadapi, yang mungkin kita boleh tengok ada di masyarakat kita. Nah, kita boleh tahu dari sana. Oke, kita awali dengan definition tentunya ya. Daripada kita mengenal ada dua istilah ya. Pertama adalah statistik ya, yang kedua adalah statistics ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini nampaklah jelas statistik dan statistika. So kita awali dengan statistik. Statistik ini dia maknanya adalah data ataupun numbers atau angka. Kata daripada statistik ini daripada kata Latin ya, status, yang maknanya sama dengan in English state ya, atau state ya, negara. Kenapa negara? Karena masa awal nih bila cakap pasal statistik selalunya adalah numbers daripada citizen, daripada mungkin kalau di Singapura ni macam PR ya, mungkin di permanent residence, lepas tu mungkin ada berapa jumlah lelaki, ada berapa jumlah perempuan ya, jumlah kanak-kanak berapa, kemudian juga jumlah daripada orang-orang yang dah tua berapa, masuk juga mungkin yang muslim dengan non-muslim, dia punya percentage tu berapa. So maknanya dia adalah data. Nah, data sendiri dia adalah satu bentuk apa yang disebut dengan jamak atau plural daripada datum ya, atau datum dalam bahasa Indonesia. So kita boleh cakap bahwa data itu adalah kumpulan information atau kumpulan daripada informasi yang diperolehi melalui pengamatan ya, observation, kemudian juga count, penghitungan. Biasa kita guna apa yang disebut dengan survey, atau mungkin juga kita sebut biasanya statistiknya itu untuk untuk sensus ya, sensus penduduk. Biasanya kita nak tahu pasal sekarang ni tahun 2022 ni muslim di Singapura ni ada berapa sebenarnya, seluruh daripada penduduk masyarakat di Singapura ni ada berapa. Kita kena ada sensus, ada survei ya, count. Kemudian juga measurement ya, atau pengukuran. Kita boleh tengok daripada kepuasan pelanggan, kepuasan daripada customer, certification daripada customer di company kita, atau mungkin juga kalau kita boleh nanti kita buat macam mini research daripada pelajar di KIM ni ya, di MIC ni, di KIM ni, apakah dia puas dengan belajar macam mana daripada pensyarahnya, kemudian juga dia punya facilities, kemudian juga mungkin termasuk juga mungkin bayaran ya, daripada kosnya macam mana. Nah, termasuk juga nanti kita kena tahu daripada respon. Jadi hasil daripada observation, lepas tu count, lepas tu measurement, dan juga responses, itu adalah data. Jadi informasi. Oke. Kemudian saya boleh ambil daripada KBBI ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut dengan data itu adalah sebuah data berupa angka atau numbers yang di-collecting ya, dikelompokkan, kemudian ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan ya terkait suatu persoalan. Jadi kalau di kamus ya, kamus dewan pun saya belum tengok nih, di kamus dewan ini biasanya dia pun hampir sama. Maknanya bahwa statistik ya, without S ya, tanpa S, statistik itu adalah data yang dia di-display dalam satu chart, satu table, satu grafik ya, dan nanti berbagai jenis grafiknya. Jadi kita tahu macam statistik daripada muslim di Singapura ya, statistik daripada golongan OKU di Singapura ya, statistik daripada mungkin masjid di Singapura ya, statistik daripada mungkin halal restoran misalnya. Itu kita boleh ada, itu namanya statistik. Datanya itu ada di kawasan barat, kawasan mungkin timur gitu ya. Itu namanya statistik. So berarti statistik ya, statistik
kumpulan hasil data yang disusun, diolah dan disajikan ke dalam sebuah grafik, table dan juga yang lainnya. Jadi kalau data bila kita tengok macam jumlah numbers daripada mosque di Singapura misalnya, jumlah masjidnya itu sekian. Nah, gitu ya. Nah, maka itu kena kita pahami. Oke, siap, saya nak minum ini, dah azan di sini. Boleh minum dulu, Oke, kita lanjut ya dalam 10 menit ke hadapan. Baik, statistik, kemudian the second one is statistic with use atau use S ya. Yang kedua adalah menggunakan S. Nah, kalau tadi statistik itu adalah apa yang disebut dengan istilah apa? Informasi atau data. Kalau statistik dengan S ya di bahasa Indonesia ini statistika itu adalah apa? Adalah ilmu yang mempelajari tentang how to collect data, display data, analyze data, interpretation daripada data untuk pengambilan keputusan. Oke, statistik. Sekarang statistika atau statistics ya. Statistik ini maknanya adalah ilmu yang mempelajari tentang macam mana kita mengumpulkan ya, collecting, menyajikan, displaying, kemudian analyzing, analisa dan interpretation atau interpreting daripada data atau data untuk pengambilan keputusan. Nah, ini namanya statistika. Jadi yang dipelajari kita ini sebenarnya statistika atau statistics with S. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutnya dengan ilmu yang mempelajari tentang cara ya, metode ya, mengumpulkan, menabulasi. Tabulasi ini maknanya dia diolah ya. Kemudian juga to analyze, menganalisis dan juga menemukan keterangan daripada data. Kita boleh dapatkan we can grab the information from the data ya. Nah, itu namanya, itu biasanya diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. So, yang namanya statistika or statistics adalah ilmu yang mempelajari bagaimana how to plan, collecting, analyze dan juga interpreting daripada data, kemudian nanti hasilnya adalah mempresentasikan daripada data yang kita temukan. Nah, biasanya data ini dia kena kita analyze, kita kena analisa, kita harus analisis sehingga menggunakan beberapa tools yang ada dalam ilmu statistik atau statistika or statistics. Oke, ya. Nah, ini statistik dengan statistika, statistic and statistics ya, is very different I think ya, ada sisi cakupannya. So, kalau kita belajar tentang history daripada statistik nih dah lama ya, sejak bahkan before Christ, daripada Mesopotamia, di Babylon, kemudian juga di Egypt ya, di China, kemudian juga termasuk saya rasa di Asia ini pun sama ya, mereka dah ada numbers, dah ada angka, dah ada macam mana mengumpulkan daripada macam kalau kita tengok daripada Sunda Kingdoms di West Java ni, dia ada laporan daripada jumlah numbers daripada masyarakat yang ada di satu kerajaan. Kalau Indonesia cakap kerajaan ni selalunya masa sebelum Indonesia merdeka, itu kerajaan ya. Oke, kemudian juga Aristoteles, satu daripada sekolah di Yunani ya, di sana dalam bukunya Politia dia menjelaskan tentang keadaan ya, atau situation daripada negara-negara bagian yang ada di Yunani itu. Jadi kita tengok, ada negara ini, ada negara ini, macam Indonesia ni ada 34 provinsi ya, ada 34 provinsi, kemudian provinsi yang baru, kemudian di Sumatera, di Java, di Borneo, di Celebes sampai ke Papua, di Nusa Tenggara, semuanya itu adalah data daripada statistik. So, jadi sejak awal sudah memang digunakan lah. Nah, kemudian pun pada masa di abad pertengahan pun ya, di lembaga gereja juga menggunakan data untuk mencatat daripada jumlah kelahiran, kematian dan juga pernikahan ya. Di Islam pun kita tengok, wah banyak sangat nih. Kita tengok daripada Ramadan ini kan kita ada kewajiban, yaitu 2.5 ya persen untuk zakat ya, zakat mal utamanya. Nanti zakat fitri ya, zakatul fitr
gitu pun biasanya ada numbers. Bahkan ya banyak riset menunjukkan di Al-Quran sendiri dia banyak sekali numbers yang menunjukkan dia adalah statistik, ya, without s, ya. Jadi data yang ada tampil walaupun di dalam bentuk, kalau kita buat satu diagram, satu grafik daripada angka yang ada dalam Al-Quran, saya yakin kita akan menemukan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya satu mysterious number yaitu 19, ya, angka 19 yang ada di Al-Quran itu sangat menarik sekali. Nah, kemudian next di abad ke-17, ya, di London sana, di Inggris sana, itu ada statistik itu disebut dengan political arithmetic. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana ya politik sebagai satu negara, ya, sebagai keperluan negara untuk mencari data terkait dengan masyarakatnya. Nah, di abad ke-18 baru istilah statistika ini, or statistics, ya, itu dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Ini juga sama sebenarnya, bicara tentang berarti ilmu statistik bicara tentang bagaimana numbers daripada people di satu country, satu state, satu negara, ya. Kemudian sebelumnya sebenarnya ada juga Gottfried Achenwell, ya, di 1719 sampai 1772 juga mengenalkan tentang apa itu statistik dan juga ilmu statistika. So berarti ya ini sudah lama sekali gitu. Jadi kalau kita tak paham, tak suka, saya rasa sebagai ilmuwan kita tak macam itu. Kita kena berarti walaupun saya belajar ilmu Al-Quran dan hadis, tafsir, saya belajar juga mungkin syariah, tapi kita pun kena paham tentang statistik nih. Oke. Nah, kemudian apa fungsi daripada statistik nih, ya? Dia ada sebagai alat bantu untuk meringkas laporan. Biasa yang di hotel tadi udah paham, ya. Lepas itu yang ada di company pun tahu, ya, pastilah tak mungkin kita nak cakap pasal customer kita jumlahnya itu sekian, lelaki sekian, lagi sekian. Nah, bila tak guna grafik atau apa, kita kan menyulitkan. Ya, jadi pertama untuk sebagai tool dalam information tentang satu yang biasa di dalam itu ada numbers. Yang kedua ada sebagai alat bantu dalam menyusun perencanaan. So statistik, we can use the statistic to plan, ya, merencanakan macam product development, pasal mungkin keuntungan daripada satu company gitu, ya. Kemudian juga bahan-bahan atau keterangan yang berupa angka. Apalagi nanti kalau di satu building, satu project tertentu, di project management, selalunya dia menggunakan numbers atau angka tuh. Jadi statistik selalunya ada untuk sebagai dia alat bantu, sebagai untuk membantu daripada perencanaan berbagai hal. Selain itu juga dia sebagai juga evaluation, ya, tool of evaluation terhadap berbagai permasalahan yang ada. Macam bila di satu company, kemudian kita sebagai HR management, for example, ya, selalunya kita akan tengok daripada kita menganalisis, we evaluate our employee, misalnya gitu, ya, baik itu dari sisi kerajinannya, dia rajin, diligent atau tak rajin gitu, ya. Kemudian juga peristiwa ataupun keadaan yang ada, pasal mungkin ada di Singapura ini kan sedikit sangatlah ada kemalangan di Lebuh Raya, di jalan raya. Tapi kalau di Indonesia ini banyak sangat. Kemarin last nih ada banyak sekali kemalangan, kecelakaan, orang Indonesia cakap nih, di jalan raya, termasuk juga numbers daripada kereta yang melanggar, lepas itu juga ada motosikal dan sebagainya tuh banyak sangat. So statistik dia membantu untuk kenapa nih ada to evaluate daripada gejala, peristiwa, keadaan yang berlaku. Nah, selain itu juga dia untuk menggambarkan, ya. Kemudian juga kita bila nanti data daripada statistik itu dia adalah time series, ya, time series itu, so kita akan tahu daripada tahun 2000 ke 2010 ke 2020 ke sampai ke 2022 data yang kita berseri. Kita jadi boleh tahu, ternyata kita tengok nih, misal example tuh Muslim daripada Singapura nih tahun 2000 tuh sekian, tahun 2010 tuh sekian. Bila kita tengok dari mulai 2010 sampai 2020 nih, macam banyak lah Muslim yang anaknya tuh dah tambah banyak. Tapi ada juga yang ada anak-anaknya banyak, ada yang pun sedikit, ada yang mungkin tak mau punya anak, ada anaknya hanya satu ataupun dua, itu berbeza-beza. Macam di Indonesia ini pun sama, dia macam Nahdlatul
Nahdlatul Islam ya. Jadi kebangkitan daripada Islam. Kita tahu anaknya banyak nih nampak. Saya kenal dengan Ustaz siapa tuh, Ustaz Salman ya, Ustaz Salman Salam tuh anaknya banyak tuh, alhamdulillah tuh. Ya saya senang sekali. Saya anaknya 9 Ustaz. Iya betul. Ini Ini 8. ini di dekat-dekat rumah saya ini rata-rata 5, 6, 7, 8. Ada yang 11 itu yang baru itu. Oke, nah kemudian juga untuk mengetahui apa hubungan antara satu gejala dengan yang lainnya, ini biasanya kita guna regresi ya, regresi linear, baik itu simple regression ataupun juga regresi linear berganda. Ini yang paling biasa diguna di degree level ya, macam pengaruh puasa Senin Kemis terhadap kecerdasan anak. Misalnya, atau mungkin pengaruh daripada pendapatan suami terhadap keharmonisan rumah tangga. Nah, misalnya pengaruh drama ya atau TV atau movie terhadap kehidupan berkeluarga. Ya, pengaruh video game terhadap kecerdasan anak, ya pengaruh hafazan tahfiz hafiz Al-Quran terhadap mungkin prestasi daripada pelajar. Nah, itu dia selalunya menggunakan mencari hubungan antara satu ya X1, X2 ya X3 dan seterusnya terhadap Y atau Y. Itu ya. Nah, selain itu juga untuk sebagai dasar pedoman baik dalam menarik kesimpulan, mengambil keputusan, memperkirakan terjadinya sesuatu hal atas dasar batas ketentuan, dan termasuk juga yang mencari apa sebabnya, solusinya macam mana, prediksi macam mana. Macam ada satu riset, dia menggunakan matematik untuk memprediksi daripada biasa di Indonesia ini kadang masih ada konflik ya, konflik agama, konflik suku, ras dan sebagainya, tapi digunakan satu matematik. Tentu saja dia dari data yang sifatnya kualitatif, kemudian dia dikuantifikasi ya, dikuantifikasi sehingga kita boleh memprediksi, we can predict the conflict in the some people ya, misal di Borneo atau mungkin di Papua dan yang lainnya. Oke, kegunaan daripada statistik. Kemudian, nah kita sampai di sini ya, insya Allah lepas sholat biasa jam 7 ya, di sini jam 7 berarti di jam 8 on time ya. Kita akan lanjutkan lagi. Ada 2 daripada cabang ilmu statistik nih, ada statistik deskriptif dan statistik diferensial or inferential statistik. Kok diferensial ya? Sorry, ini salah type ya. Inferential, sorry. Jadi ada 2 ilmu statistik nih. Pertama adalah descriptive statistik dan yang kedua adalah inferential statistik. Jadi kalau di deskriptif ini dia paling simple dan dia basic, sementara kalau inferential ini adalah lanjutan ya daripada deskriptif, sehingga di sana ada conclusion, ada prediction dan juga estimation. Tapi kalau deskriptif dia hanya cakap, dia hanya discuss tentang how to collecting, displaying dan juga give information for reader ya, untuk pembaca semuanya. Oke. Karena masanya agak sedikit ini, biasalah kalau di situ boleh buka dulu ya. Kalau di Indonesia kita kena buka berpuasa, lepas itu kita sholat ya. Tapi insya Allah ikuti time. Jadi di sini jam 6, jam 18 kita rehat, makan ya, berbuka puasa, kemudian sholat. Kita mulai lagi dalam 60 menit ya, 60 menit ke hadapan. Jadi insya Allah jam 7 on time, bahkan mungkin 5 minutes before time saya akan mulakan lagi. I will explain about the descriptive statistic and inferential statistic. If you have question, maybe inshallah after Isya, inshallah we can discuss about the statistic ataupun tesis. Saya harapkan Ustaz Wandi, Ustaz Muhammad Rozali dan yang lainnya boleh saya membuat penelitian nih, karena meneliti itu menarik ya, meneliti itu menyenangkan dan mengimprove daripada mindset dan juga pemikiran kita. Apalagi kalau yang di hotel nih, kerjanya itu jangan cuma kerjanya tapi buat riset, menarik. Kita masuk yang di Egypt nih, yang masih di Egypt nih, jangan pulang itu nggak dapat apa-apa gitu ya. Tadi dapat bahasa Arabnya oke lah, tapi dapat jalan-jalannya juga dapat juga biasanya. Tapi dapat, oh ternyata Kairo misalnya gitu ya, oh nggak seindah yang kita bayangkan ya. Saya baca-baca, indahnya sih indah banget gitu ya, tapi ada sisi-sisi lainnya yang juga menarik untuk kita boleh ceritakan ke yang lainnya. Baik, misalnya kita lanjutkan dalam 60
60 menit ke depan kita istirahat dulu jam 7 tepat, di sini jam 19, berarti jam di sana adalah jam 20 on time ya. Kita akan lanjutkan lagi belajar dan lebih banyak lagi masa untuk kita bisa belajar tentang statistik. Baik, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup juga dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau yang keluar silahkan, kalau yang enggak juga tetap saya standby di sini juga, ini tidak dimatikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa, salat maghrib, dan kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum, kan nanti lanjut lagi. Sholat dulu, mau makan deh. Sholat dulu.